Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari Tausiah pagi hari on Net TV Sulsel TV masa kini. Masih bersama Ustadz Salam pada pagi hari ini. Ya, kita kembali ke Ustadz Salam. Masya Allah. Masya Allah. Ini tadi saya juga penasaran nih, bukan cuma saya sih tapi pemirsa yang ada di rumah. Iya, Tabe betul. Dilanjutkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan tausiah kita pada pagi hari ini ya, yang bertema tentang 5 pondasi kekuatan Islam sehingga hari ini bisa bertahan, bisa kita nikmati bagaimana Islam itu sangat indah. Ya, sebagaimana tadi ya dikisahkan dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Badui ini ya betul-betul dia menghargai Rasulullah. Nanti setelah melakukan kesalahan yang sangat luar biasa yang fatal, baru dia menyesal. Baru dia mengingat bahwa ternyata yang datang ini adalah orang-orang yang memberikan keselamatan. Iya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya kepada, wahai umat Badui, apakah engkau mau masuk Islam? Ketika engkau mau masuk Islam, saya akan memaafkanmu. Lalu kemudian ketika kamu masuk Islam dan mengucapkan syahadat ini, maka saya berjanji akan menyempurnakan kembali tangan yang kamu sudah potong. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ketika mendengarkan ya pernyataan Rasulullah, maka umat Badui ini tergugah hatinya dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia menyatakan sikap saya siap masuk Islam. Maka ya luar biasa setelah mendengarkan pernyataan umat Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya langsung diberikan 2 kalimat syahadat. Lalu umat Badui ini yang dulunya ya, agama bukan Islam, ya non Islam, yang menyembah berhala, yang menyembah berhala, ya yang sangat luar biasa karena dia katakan dia yang paling hebat. Ya. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, alhamdulillah nikmat sekali yang namanya Islam. Ya, ketika apa yang bisa kita ambil ya dari sejarah ini, hikmah cerita ini luar biasa. Islam ini sangat indah. Ya, Islam ini adalah rahmatan lil alamin, keselamatan buat kita bagi yang memeluk Islam. Sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya ketika tangan ini yang sudah terpotong oleh umat Badui tadi ini, Rasulullah mengembalikan dan memegang kembali, lalu kemudian tangannya sempurna kembali. Itu termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah, itu adalah mukjizat atau apa tuh Ustaz? Nah, ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang di umat di zamannya juga itu ya ada yang buta. Ya, disembuhkan buta. Juga ya, disembuhkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Iya, kan biasanya tuh ya yang diketahui oleh banyak orang yang bisa mengobati itu kan Nabi Isa kan, ya mengobati. Nah, ternyata tuh alhamdulillah setiap Nabi diberikan keistimewaan dan mukjizat oleh di samping Allah Al-Qur'an tadi, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Lanjutkan. Jadi ada juga di umat lain itu di zaman Badui itu yang buta, malu kepada istrinya karena ketika matanya itu sudah mau keluar. Iya. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah memegang matanya lalu kemudian mencerahkan kembali dengan izin Allah. Ya, sempurna kembali matanya lalu kemudian ya bisa melihat kembali. Dan luar biasanya apa yang terjadi kepada seorang laki-laki ini di umat ini, dia menyampaikan kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku malu sekali, aku terharu kepada diri saya merasa bersalah karena kenapa? Saya malu dengan istri saya sendiri, berhadapan setiap hari, mata saya tidak sempurna, yang sangat luar biasa, ya sehingga ya saya mengadu kepadamu untuk bagaimana mata saya ini ya engkau sempurnakan, lalu saya beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah yang sangat luar biasa sehingga di zamannya itu luar biasa dengan mukjizatnya Rasulullah banyak masuk Islam. Inilah
keindahan Islam, ya dengan Islam membawa agama kita menjadi agama yang Rahmatan lil alamin. Nah, kita udah ke poin berapa nih, Ustaz? Baru poin pertama. Oke, silakan dilanjutkan poin selanjutnya. Baik, untuk sesi kedua adalah bagaimana Islam ini menjadi kokoh. Ya, seperti bangunan ini tidak bisa ini kokoh kalau tidak ada yang namanya pasir, tidak ada air, tidak ada batu, kerikil dan sebagainya, tidak ada semen. Seperti inilah Islam hingga hari ini kita bisa merasakan kokoh, yang hari ini negara kita Indonesia masih aman-aman. Ya. Tapi bagaimana dengan negara yang di luar, ya tentunya kita hanya bisa mendoakan kepada mereka. Ya. Sesi kedua ini adalah tentunya Islam bisa kita rasakan manfaatkan untuk saat ini adalah syahadatu alla ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Artinya, Ustaz? Yaitu orang yang mendirikan sholat. Ah. Jadi memang pondasinya ini adalah Islam bisa kokoh, bisa kuat adalah karena sholat. Jadi ini adalah salah satu kunci sholat adalah kunci keselamatan. Jadi as-salatu miftahul jannah. Ya. Sholat adalah kuncinya surga. Tiang agama ya, Tiang Ustaz? agama. Iya. As-salatu miftahul khair. Ya, sholat adalah kuncinya kebajikan, kebaikan. Jadi Islam bisa kokoh berdiri karena adanya perintah sholat. Ya, jadi sholat ini adalah betul-betul kewajiban. Kita sebagai manusia, ya hamba Allah, ya tidak lain tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Jadi betul-betul ya kita sebagai hamba Allah memanfaatkan ya di sisa-sisa umur kita perintah sholat. Kita sebagai umat muslim ya merasa kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, karena ketika kita meninggalkan sholat maka nikmat kita akan dicabut oleh Allah. Dan yang pertama kali juga dihisab ya, Ustaz ya? Adalah sholat kita ya. Sholat. Betul. Yang pertama akan dihisab juga nanti ya sholat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sholat ki. Pokoknya mutlak. Iya, Ya? ini Nggak ada tidak ada tawar menawar, Ustadz ya? Iya betul, tidak tawar menawar. Betul. Hukumnya sangat wajib bagi orang yang meninggalkan sholat, tentunya adalah sudah dosa. Itu yang sangat luar biasa. Jadi pondasi yang kedua adalah perintah sholat. Ya aqimus sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ya innani anallahu la ilaha illallah fa'buduni wa aqimis sholat. Ya, sembahlah Aku dan dirikan sholat untuk mengingat Aku. Ya, jangan sampai kita menyombongkan diri. Ya, saya tidak butuh dengan sholat, tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan zikir. Pada saat Allah menguji kita, barulah kita berpikir, seharusnya saya harus ya curhat dengan Allah. Ada masalah, jangan curhatnya ke Facebook. Iya, betul. Curhat di HP teman sampai seharusnya ya bumbu-bumbu kombinasi atau masalah dalam rumah tangga itu sebenarnya tidak usah kita melalui media. Betul, kita simpan dulu Ustadz ya. Oke, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Siap.